innahu lahab wa ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisa bil lubi ayat lazima al-hamidu min wasibah wajul kasur kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pejuang Andalusi, channel Mubahasah, Mudzakarah, Muthala'ah, Bait-bait Alfiyah Ibnu Malik. Untuk saat ini adalah menjelaskan tentang isim tasniyah, maksudnya dan juga asmaus sittah atau bahasa lain di dalam kitab-kitab dasar adalah asmaul khamsah dan juga jamak mudzakkar salim. Tetap bersama dengan saudara saya yang sepupu saya, aslinya punya tunangan ini, cuman sok single saja. Iya. Sok single seperti itu. Jadi hati-hati untuk para perawan-perawan mendekati ini, hati-hati karena sudah punya tunangan. Ini punya tunangan ini. Ya doanya saja. Iya. Ya. Nah kemudian untuk teman-teman yang masih belum difahami tentang penjelasan kemarin atau penjelasan ini, yaitu asmaus sittah dan juga asmaul khamsah, maksudnya asmaus sittah dan asmaul khamsah dan juga isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim, silakan ditanyakan di kolom video ini. Jadi jangan lupa, karena kalau seumpamanya penjelasan ini tidak dipahami ya percuma juga, ataupun karena ada penjelasan yang memang menurut teman-teman salah tidak disampaikan, ya tentunya nanti terus akan mengenai pemahaman yang salah seperti itu. Ya, ini macam-macam kaca ya nih. Kaca. Ya santai-santai, sudah agak putih sudah. Iya. Ya, lanjutkan, saksikan video penjelasan Alfiyah Ibnu Malik menjelaskan tentang asmaus sittah, isim tasniyah dan juga jamak mudzakkar salim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan nazam bait alfiyah. Untuk kali ini menjelaskan tentang asmaus sittah atau asmaul khamsah dan juga isim tasniyah dan juga jamak mudzakkar salim. Saya runtut dulu yang pertama, yaitu menjelaskan tentang nazam yang menjelaskan asmaus sittah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan ini, mari terlebih dahulu mengirim Fatihah terhadap musannif nazam alfiyah supaya ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihatu lillahi ta'ala ila nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yun sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi summa al-fatihatu ila ruhil Syekh Muhammad bin Abdullah bin Mari al-Andalusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min dzakadu in suhbatal abana wal famu haisu mimu minhu bana abun ahun hamun kadzaka wa kanu wan nasu fi hadal akhiri asanu wa fi abin wa taliyati wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihin asharu wa syatu dzal i'rabi ayyudafna la liliyaka ja'ahu abi kadatila. Penjelasan nazam yang pertama yaitu menjelaskan tentang asmaus sittah yang pertama dan yang kedua. Kemarin kan dijelaskan nazam terakhir pada pembahasan kemarin kan warfa biwawin wansiban nabil alif wajur biya inma min asmaus sittah. Jadi untuk asmaus sittah di sana itu maksudnya asmaus sittah. Jadi rofaknya menggunakan waw, nasabnya menggunakan alif, ajarnya menggunakan iya, atau bisa disingkat i'rabnya menggunakan huruf. I'rab dengan huruf. Lah, sekarang apa saja asmaus sittah dan bagaimana kejelasan lebih lanjut tentang asmaus sittah dan syarat-syaratnya apa saja? Diruntut yang pertama untuk asmaus sittah yaitu adalah dzu yang ini, dzu, famun, abun,
Ahun, Hamun, dan juga Hanu. Kalau di kitab-kitab yang lain seperti di Al-Miftalil Ulum itu disebutkan Asmaul Khamsah, ada 5 isim. Cuman kalau di Alfiyah untuk yang Hanu di sini di sana itu termasuk isim-isim dari yang 5, berarti ada 6 isim. Cuman ada beberapa penjelasan pemilahan dari Hanu sendiri. Kemudian di runtut yang pertama yaitu adalah dzu. Di nadom pertama kan disebutkan min dzakadu insuhbatan. Dzu yang nantinya bisa beri'rab harkat, beri'rab huruf maksudnya, beri'rab huruf yaitu dzu yang bermakna sohib, atau bahasa Indonesianya itu adalah yang bermakna mempunyai. Kalau bahasa Jawane ku duwe, kalau bahasa Maduranya ngakungi, andi. Nah, beda halnya kalau seumpamanya dzu yang bermakna at-ta'iyah. Maksud dari makna ta'iyah itu dzu yang bermakna alladzi, itu berbeda. Dzu yang dimaksud di sana adalah dzu yang bermakna sohib. Contohnya apa? Ja'ah abduh dzu zaujah, dzu zaujati. Ja'a abduh dzu zaujati. Datang bapak abduh dzu zaujatin, yang mempunyai istri. Jadi dia sudah tidak jomblo, sudah punya istri. Jadi dzu di sini dalam contoh ja'a abduh dzu zaujati, di sini adalah dzu bermakna sohib atau bermakna mempunyai. Jadi syaratnya dzu bisa dikatakan asmaul sittah atau nanti di-i'rab dengan huruf itu harus bermakna sohib, artinya mempunyai. Kemudian untuk famun di nadom bait yang pertama disebutkan juga wal famu haisul mimu min hubanah. Jadi untuk famun di sini mimnya harus dibuang. Kalau seumpamanya mimnya tidak dibuang, disebutkan di dalam kitab Ibnu Aqil itu i'rabnya harus dengan harkat. Berarti contohnya hadza famu, ra'aitu famah, marartu bi fami. Jadi i'rabnya bukan dengan huruf, tapi i'rabnya dengan harkat. Berarti kalau rafa' dhamma, kalau nasab fathah, kalau jar menggunakan kasroh. Kalau famun yang di asmaul sittah sendiri syaratnya mimnya harus dibuang dan bisa sehingga nanti bisa di-i'rabi dengan i'rab huruf. Contohnya adalah hadza fukah, hadza fukah, ini adalah mulutmu. Nah, bukan bibirmu, ini adalah mulutmu. Apa bedanya? Nah, kalau hadza fuka di sana itu adalah asmaul sittah yang sudah mencukupi syarat. Dan maksudnya di sana mimnya dibuang, jadi sehingga di sana pengi'rabannya bisa menggunakan huruf seperti hanya ketentuan asmaul sittah. Jadi sekali lagi untuk famun itu sendiri bisa di-i'rabi dengan huruf, bisa dikatakan asmaul sittah yang nantinya di-i'rabi dengan huruf apabila mimnya dibuang. Kalau mimnya tidak dibuang, maka i'rabnya dengan harkat seperti itu. Kemudian untuk nadam yang kedua, abud ahun hamun kada kawahanu wa nasufi hadal akhir asanu. Di sana ada 4 asmaul sittah yang dijelaskan. Yang pertama abun, ahun, hamun, dan juga hanu. Lah, di sana diruntut dari pembahasannya hanu. Wan naqsufi hadal akhiri asanu. Hanu di sini adalah i'rabnya i'rab nakes, itu lebih baik atau lebih masyhur. Kalau i'rabnya i'rab qasr itu sedikit sekali. Apa yang dimaksud dengan hanu? Maksud dari hanu sendiri itu adalah kalimat yang mana kalimat tersebut itu dibuat kinayah untuk menyebutkan sesuatu yang hina, yang mana penyebutan tersebut itu dari manusia. Contohnya adalah ra'aitu hanakah, saya melihat kehinaanmu. Jadi memang seumpamanya ada orang yang mempunyai sifat hina dalam dirinya, contohnya dia itu adalah seorang maling ataupun dia seorang orang yang bodoh.
Dia tidak menyebutkan bodohnya atau dia tidak menyebutkan malingnya, cuman dia ingin menyebutkan hinanya, sifat dari hinanya. Maka mengatakan roa itu hanakah, saya melihat kehinaanmu. Lah maksud dari nakas, i'rab nakas dan i'rab qasar itu sendiri bukan maksud dari isim nakas atau isim qasar. Bukan seperti itu, melainkan maksud dari nakas itu sendiri adalah pengi'rabannya tidak seperti halnya asma sita yang lain. Maksudnya adalah i'rabnya menggunakan harkat, tidak menggunakan waw. Kalau qasar itu nanti i'rabnya menggunakan huruf, cuman hurufnya ditambah dengan alif dikira-kirakan. Jadi sekali lagi, untuk hanu sendiri adalah lafal yang memang digunakan untuk kinayah terhadap seseorang dari sifat hinanya atau dari sesuatu yang hina, dan kehinaan tersebut memang dianggap oleh manusia. Dan kemudian pengi'rabannya lebih baik atau lebih masyhur itu nakas atau i'rabnya dengan harkat daripada menggunakan qasar. Kemudian disusul lagi pada i'rab pada nadzam yang ketiga, wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihina asyaru. Dan untuk lafal abun, akhun dan hamun itu lebih masyhurnya adalah menggunakan i'rab qasar daripada i'rab nakas. Jadi untuk rangkumannya bisa dilihat yang di sini. Abun, akhun, hamun di sini itu ada 3 wajah. Wajah yang pertama atau ada 3 macam-macam pengi'raban. Pengi'raban yang pertama adalah dengan huruf seperti biasa. Ini dan juga masyhur. Contohnya, hadza abukah, ra'aitu abakah, marartu bi abikah. Yang kedua, wajah yang kedua adalah pengi'rabannya menggunakan qasar. Qasar itu maksudnya ditambah alif. Tetap i'rabnya menggunakan huruf, cuman dikira-kirakan. Contohnya yang rofa. Yang rofa adalah hadza abakah. Jadi di sini ditambah alif. Nah, penambahan alif di sana itu, abun di sana itu adalah merupakan i'rab asmaus sittah yang i'rabannya menggunakan i'rab qasar, dan itu tetap masyhur di kalangan orang-orang Arab. Kemudian macam yang ketiga adalah i'rabnya nakas, sama seperti hanu, nanti i'rabnya menggunakan i'rab harkat. Berarti hadza abukah tidak ada wawunya, atau ra'aitu abakah marartu bi abikah. Lah, dan i'rab dengan nakas untuk abun, ahun, hamun sendiri itu hukumnya sedikit. Jadi sekali lagi, untuk abun, ahun, hamun itu ada 3 wajah. Wajah yang pertama harus i'rabnya dengan huruf. Wajah yang kedua i'rabnya dengan qasar. Wajah yang ketiga i'rabnya dengan nakas. Untuk yang nakas itu sedikit. Untuk i'rabnya dengan huruf dan juga qasar itu masyhur atau lebih baik. Lagi pada nadzam yang keempat atau yang pembahasan terakhir dari asmaus sittah adalah wa syartu dzal i'rabi ayyudafna la lil yakaja'ahu abi kadatila. Jadi syaratnya asmaus sittah itu bisa dihukumi atau bisa di'rabi dengan huruf. Seumpamanya ini sudah mencukupi semua syarat. Nah, ingin di'rabi dengan huruf itu ada 4 syarat. Kalau di sana itu di alfiahnya hanya disebutkan 2 syarat saja. Cuman kalau dilihat lagi di syaratnya, yaitu berupa Ibnu Aqil, di sana dijelaskan ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah harus mudhof. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak dibodofkan terhadap ya mutakallim. Yang ketiga adalah mukabbara, tidak ditasghir. Tasghir itu ada 3 wazan ya. Ada 3 wazan. Di al-miftahnya bisa dilihat. Kemudian untuk yang syarat yang keempat yaitu harus mufrad. Harus mufrad. Kalau seumpamanya nanti lafalnya tasniyah atau jamak,
entah nanti jamaknya menggunakan wawu menggunakan jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim ataupun jamak taksir, itu nanti mengikuti dari kriteria masing-masing. Berarti kalau seumpamanya lafalnya tasniyah ya berarti ikut pada kriteria tasniyah. Kalau nanti lafalnya jamak mudzakkar salim mengikuti terhadap jamak mudzakkar salim. Kalau untuk jamak taksir ya berarti mengikuti jamak taksir. Jadi sekali lagi di sana adalah untuk pengi'raban asmaul sittah bisa di'irabi dengan huruf ada 4 syarat. Syarat yang pertama yaitu harus mudhof. Ya contohnya adalah seperti ini. Ini kan dimudhofkan terhadap domir. Mudhofnya adalah abun. Kah di sana, domir kah di sana adalah mudhof ilaih. Dan tidak boleh diidhofakan terhadap ya mutakallim. Lah, kalau seumpamanya diidhofakan terhadap ya mutakallim bagaimana? Nah, kalau diidhofakan terhadap ya mutakallim berarti di sana itu harus di'irabi dengan harkat tapi dikira-kira. Contohnya hadza abi, ini adalah bapakku. Hadza abi, di sana i'rabnya tidak menggunakan dengan huruf, menggunakan dengan harkat, cuman dikira-kirakan. Kemudian harus mukabbaron. Kalau seumpamanya tidak mukabbaron, seumpamanya kita segir, contohnya hadza abi zaidin wa dzu malin. Nah, abi zaidin di sana itu ditasghir, mushagharah, ditasghir. Maka di sana itu i'rabnya menggunakan i'rab bil harkat, cuma dikira-kirakan. Jadi untuk mukabbaron di sana adalah maksudnya tidak ditasghir. Kemudian syarat yang keempat adalah harus mufrad. Kalau seumpamanya ditasniyakan atau di jamak mudzakkar salimkan, contohnya ja'ah abuna, abunakah, telah datang, ja'ah abuna, telah datang beberapa bapak. Nah, berarti di sana itu mengikuti terhadap ketentuan dari jamak mudzakkar salim. Jadi saya ulang lagi, untuk syarat-syaratnya i'rab bil huruf untuk asmaul sittah di sini ada 4. Yang pertama yaitu adalah harus mudhof. Yang kedua mudhofnya tidak kepada ya mutakallim. Yang ketiga yaitu harus mukabbaron. Yang keempat harus mufrad. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk asmaul sittah di sini adalah asmaul sittah itu yang 6 yaitu dzu, famun, abun, ahun, hamun, hanuh. Untuk syaratnya itu harus bermakna sohib, mempunyai. Untuk famun emingnya harus dibuang. Untuk hanu i'rabnya dengan nakes itu lebih masyhur, kalau dengan qasr itu sedikit. Kalau abun, ahun, hamun ada 3 wajah. Jadi bisa i'rab dengan huruf, bisa i'rab dengan qasr, bisa i'rab dengan nakes. Cuman kalau nakes itu sedikit, kalau i'rab dengan huruf dan qasr itu lebih masyhur. Syaratnya asmaul sittah ada 4. Yang pertama harus mudhof, yang kedua harus tidak boleh mudhofkan terhadap ya mutakallim, yang ketiga harus mukabbara, yang keempat harus mufrad. Jadi seperti itu. Lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu menjelaskan tentang lafal atau isim tasniyah. Bil alif irfa'il musanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan usila. Firta kadza kasnani wasnatani kapnani wabnatani yajriyani wa tahlufu liya fi jami'i hal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Jadi untuk isim tasniyah sendiri rofaknya menggunakan alif dan nasab dan ajrnya menggunakan ya itu sudah maklum, sudah biasa. Contohnya seperti contoh ja'ah zaujatani, telah datang 2 istri. Atau ja'ah zaujani, telah datang 2 suami. Oh, tidak mungkin ya, kalau 2 suami tidak boleh, yang boleh 2 istri ya. Lanjut ya. Kemudian untuk dari musanna itu sendiri, untuk mulhaq, lafal-lafal yang mulhaq terhadap isim tasniyah ada di sini di alfiatnya diterangkan ada 2 lafal ataupun ada 4 lafal lah. Yaitu yang pertama adalah kila, yang kedua adalah kilta, yang ketiga adalah isnani, yang keempat adalah isnatani. Untuk nadamnya yaitu wakila
wakila idza bi mutmarin mudhafat usila kilta kada kasnani wasnatani kapnani wabnatani yajriyani. Jadi untuk kila, kilta, isnani dan isnatani itu bisa mulhaq terhadap tasniyah jika diidhofahkan terhadap domir. Jika diidhofahkan terhadap domir. Contohnya ja'a kilahuma. Ja'a kilahuma. Ya kan ini adalah mudhaf ilaihnya, ini kan mudhafnya. Ja'a kilahuma. Untuk kila, kilta, isnani, isnatani itu tidak bisa disebut tasniyah, hanya sekedar disebut mulhaq terhadap tasniyah saja. Limadha? Karena apa? Untuk kila sendiri itu alifnya dikarenakan alif asli, bukan alif tambahan. Sedangkan untuk tasniyah sendiri itu adalah alifnya harus alif tambahan. Untuk isnani dan isnatani kenapa kok disebut mulhaq? Dikarenakan di sana itu tidak mempunyai mufrad. Jadi isnani dan isnatani itu disamakan dengan ibnani dan ibnatani atau ibnaini ibnataini. Jadi isnani dan isnatani di sana itu hanya sekedar mulhaq saja. Kalau ibnani dan ibnatani itu bukan mulhaq tapi asli isim tasniyah, karena itu mufradnya ibnu dan adanya penambahan alif itu memang ziyadah terhadap ziyadah penambahan karena tasniyah, seperti itu. Jadi untuk yang isnani ya contohnya anta isnani zaujatihima. Atau seperti contoh anta isnanihima kan dimudhafkan terhadap dhamir. Kamu adalah orang yang mempunyai dua. Dua apa? Ya kalau dua suami kan nggak boleh, berarti dua istri. Kalau punya istri, kalau masih jomblo ya berarti pacar. Berarti anta isnani di sana ini adalah harus dimudhafkan terhadap dhamir. Anta isnani ini karena rofa menjadi khobar. Jadi isnani di sana adalah mulhaq terhadap isim tasniyah, dan alamat rofaknya alamat rofaknya itu alif. Dan untuk kenapa kok dikatakan mulhaq, dikarenakan di sana tidak mempunyai mufrad. Memang ini adalah lafal yang asli, jadi tidak bisa dikatakan isim tasniyah. Jadi tadi untuk isim tasniyah ya adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna dua dan memang asalnya mufrad. Dan kemudian untuk mulhaq terhadap tasniyah di sana ada 4, kila, kilta, isnani, dan isnatani. Sebetulnya masih banyak lagi untuk lafal-lafal yang mulhaq terhadap tasniyah, cuman yang disebutkan di dalam alfiyah itu cuma 4 saja. Seperti itu. Kemudian adanya iya, maksudnya isim tasniyah dan yang mulhaq ketika nasab dan jar menggunakan iya. Sebetulnya bukan iya itu pengganti dari bukan alamat asli dari tasniyah, bukan. Alamat asli dari tasniyah itu adalah tetap alif. Cuman adanya iya itu adalah tahlufu minal alifi, adalah pengganti dari alif. Jadi adanya iya itu sendiri adalah pengganti dari alif. Jadi sekali lagi untuk isim tasniyah ketika nasab dan jar dan juga mulhaq terhadap tasniyah itu kan menggunakan iya, bukan berarti iya itu menjadi tanda dari isim tasniyah. Tanda dari tasniyah tetap alif tasniyah, cuman adanya iya di sana itu menjadi pengganti dari alif. Kemudian untuk isim tasniyah ketika rofa, nasab dan jar sebelumnya pasti berharokat fathah. Contohnya adalah zaidani, atau lebih bapernya lagi adalah
mahbubatani. 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 Oh. Mahbubatani. Mahbubatani. Ya, seperti ini. Jadi dua kekasih. Wah. Ya maksudnya bukan dua kekasih, dua pacar, tapi adalah Allah dan Nabi Muhammad. Ini malah ngeres ini pikirannya nanti. Jadi mahbubatan nih, dua kekasih. Adanya mahbubatan di sini kan sebelum alif itu kan harus berangkat fathah. Begitupun juga ketika nasab dan jar, mahbubataini. Mahbubataini. Di sini ya, di sana harus berangkat fathah. Entah nanti waktu rofa, entah nanti waktu nasab dan jar, sebelum ada penambahan itu harus ada atau berhakat fathah, tidak berhakat kasroh. Kemudian untuk syarat-syaratnya tasniyah itu ada 8 dan terangkum di dalam 2 syair. Bisa dilihat pada syair yang ini. Jadi syairnya adalah syartul musanna ayyakuna mu'roban. Yang pertama yaitu harus mu'rob. Kalau lafalnya mabni tidak bisa dibuat tasniyah. Contohnya da itu kan, atau hada itu bukan tasniyah. Kemudian yang kedua yaitu harus mufrad. Lafalnya memang asli mufrad. Kalau tidak mufrad ya seperti contoh isnani, memang lafalnya tidak mempunyai mufrad, maka tidak bisa disebut isim tasniyah, cuman disebut mulhad terhadap tasniyah. Kemudian yang ketiga yaitu harus munakkaron. Harus munakkaron. Jadi memang maksudnya asal dari lafal tersebut itu nakirah, tidak tertentu. Kalau tertentu satu orang, maka nanti tidak bisa digabungkan menjadi 2, atau 2 orang digabungkan menjadi 1 tidak bisa. Jadi lafal satu persatu dari lafal itu harus munakkaron. Kemudian yang kedua harus murakkaban, tersusun. Harus tersusun. Jadi yang ketiga, yang keempat, kemudian yang kelima harus muwafaqon fil lafzi wal makna. Yang pertama harus fil lafzi, cocok secara lafal, ya contohnya adalah rojulun sama lafal. Kemudian muwafiqon wal makna, maknanya juga cocok. Rojulun kan orang laki-laki, ya rojulun satunya orang laki-laki. Nanti kalau rojulan ya rojulun, tapi rojulun satunya maksudnya hunsa, bencong, itu tidak cocok, sekalipun juga mempunyai itunya juga. Jadi harus cocok secara lafal. Yang keenam adalah secara makna. Yang kemudian selain cocok harus memasilun, sama di sana itu maksudnya adalah lafal satu dan lafal yang lain selain cocok itu harus sama. Contohnya ya sama, contohnya tadi rojulun juga sama rojulun, sehingga kalau jadi tasninya menjadi rojulani. Kemudian adanya satu persatu lafal tersebut itu tidak mencakup terhadap makna yang lain. Kalau seumpamanya mencakup makna yang lain itu tidak bisa. Ya contohnya tadi rojulun itu ya tetap maknanya laki-laki. Kemudian satunya rojulun lagi, rojulannya tetap bermakna laki-laki. Kalau seumpamanya satunya itu adalah sama rojulun, cuman maknanya seumpama maknanya tetap terhadap juga bisa makna yang lain, tidak bisa itu dijadikan satu, dijadikan isim tasniyah. Jadi yang ke-5, 6, kemudian yang ke-7 dan juga yang ke-8. Yang pertama adalah harus mu'rab, yang kedua harus mufrad, yang ketiga harus munakkaro, kemudian yang ke-4 harus murakaban, kemudian yang kelima harus muwafaqon dalam lafal, yang keenam harus muwafaqon fil makna, yang ketujuh adalah mumasilun, yang kedelapan adalah lam yuni anhu ghairuhu. Tidak salah satu dari maknanya dari lafal tersebut tidak mencakup terhadap makna yang lain juga, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk isim tasniyah itu sendiri adalah isim tasniyah rofaknya dengan alif, nasab dan jarnya menggunakan iya. Iya di sana bukan
tanda dari tasnia, melainkan pengganti dari alif. Kemudian untuk yang mulhaq terhadap tasnia itu adalah kila dan juga kilta, isnani dan juga isnatani. Untuk kila sendiri kenapa kok tidak bisa disebut tasnia? Dikarenakan alifnya bukan alif ziyadah, mereka alif asli. Dan untuk isnani dan isnatani kenapa tidak bisa disebut tasnia? Hanya sekedar mulhaq saja, dikarenakan tidak mempunyai mufrad. Memang aslinya seperti itu. Kemudian syaratnya tasnia itu ada 8 yang terangkum dalam 2 bait tadi. Jadi dan juga tadi masih ketinggalan untuk kila dan kilta, isnan dan isnatani itu bisa mulhaq terhadap tasnia atau nanti tanda rofa, nasab dan ijrnya disamakan terhadap tasnia dengan syarat dimutufkan terhadap domir. Contohnya antah isna nihima atau contohnya antah kila huma, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang jamak mudzakkar salim. Seperti yang diterangkan di dalam tadi dulu, jamak mudzakkar salim itu kan lafal kumpulan dari orang laki dan wanita. Nah, kemudian jamak mudzakkar salim ada beberapa syarat. Syarat yang pertama harus anak mudzakkar akil, anak laki-laki yang mempunyai akal dan sepi dari takhis. Kemudian yang kedua yaitu bisa berupa sifat terhadap mudzakkar. Tadi yang pertama kan makna, yang kedua atau berupa sifat dari mudzakkar. Dan juga sepi dari takhis. Kalau umpamanya ada takhis nanti yang bisa dibuat warfa bi wawin wa bi yasibi salim majam min amil wa mudzakkar. Di sana dijelaskan bahwasanya rofaknya jamak mudzakkar salim itu menggunakan waw dan jernya menggunakan ya, nasabnya juga menggunakan ya. Contohnya lafal amirun yang sudah memenuhi kriteria jamak mudzakkar salim, yang mana amir sendiri adalah merupakan alam nama dari seorang amir. Nanti kalau dibuat jamak berarti menjadi amiruna, nasabnya menjadi amirina. Kemudian untuk mudzakkar di sana itu adalah sifat dari terhadap seseorang. Dan mudzakkar di sana kalau dibuat jamak salim sudah memenuhi syarat, dikarenakan di sana itu sudah lafal mudzakkar dan merupakan sifat. Kemudian penonton selanjutnya adalah wasyib hidaini wa bihi isruna wa babu ulhi kawal ahluna. Dan juga lafal-lafal yang nantinya serupa dengan amir maupun nibun. Ya intinya lafal-lafal yang memang bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Maksudnya adalah setiap alam ataupun sifat dari mudzakkar dan nanti seperti dari takhis. Kemudian untuk selanjutnya menerangkan tentang lafal-lafal yang mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah lafal isrunah dan babnya. Maksudnya dengan babnya itu adalah hitungan 10, 20, 30 juga sampai 90. Nanti isrunah, isrunah 20, kemudian salasuna, arba'una, qawmisuna, salisuna, samanuna, samanuna akan sampai 90. Kemudian sampai 100. Nah, kenapa di sana itu kok tidak bisa disebut jamak mudzakkar salim? Hanya sebatas mulhaq saja. Dikarenakan di sana itu isruna sendiri tidak mempunyai mufrad. Sehingga lafal isruna sendiri itu tidak bisa nanti disebut jamak mudzakkar salim, hanya sekedar mulhaq yang salim. Kemudian yang kedua adalah lafal ahluna. Ahluna disebut mulhaq karena apa? Id laisah alaman wala sifatan. Karena ahluna ini itu bukan alam dan juga bukan sifat. Sehingga nantinya untuk lafal ahluna sendiri itu disebut mulhaq, tidak sampai disebut jamak mudzakkar salim. Alasannya karena bukan alam dan juga bukan sifat. Kemudian
Kemudian yang ketiga adalah lafal uluna. Nah, kenapa di sana itu kok tidak bisa dijemah, tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim? Karena lafal ulu itu isim jamak yang tidak mempunyai mufrad. Jadi uluna itu tidak mempunyai mufrad, sudah aslinya, asal cetaknya. Kemudian wa'alamuna, ini wa'alamuna. Kemudian kenapa wa'alamuna disebut mulhaq? Dikarenakan di sana itu hanyalah terkhusus terhadap alam akal saja, tidak terkhusus terhadap alam yang lain. Sedangkan untuk lafal jamak mudzakkar salim di sini sedangkan untuk alamnya di sana itu untuk di sini alafal aliyah itu tidak mencukupi syaratnya dikarenakan adalah jamak di alam di annahu akhassu tidaklah yuqalu al-aqlal aqil illa al-aqlal. Jadi karena aliyuna di sana atau alimuna di sana, alimuna maksudnya itu tidak disebutkan kecuali terhadap orang-orang yang mempunyai akal. Kalau selain orang-orang yang tidak mempunyai akal itu tidak bisa disebut alimuna, sehingga hanya sekedar mulhaq saja. Kemudian untuk lafal aliyuna itu disebut mulhaq juga. Karena apa? Karena isim ya'la makani fi jannati, nama paling tinggi-tingginya tempat di surga. Sehingga karena wujudnya di surga bukan dunia, maka nantinya tidak bisa disebut jamak mudzakkar salim, hanya sekedar mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keenam adalah arduna. Arduna di sini kalau dibaca arduna itu sudah jamak taksir. Kalau arduna itu sudah jamak mudzakkar salim. Kenapa kok dikatakan jamak mulhaq saja, tidak bisa dikatakan jamak? Karena mufradnya arduna di sana itu sendiri adalah muannas. Sama juga dengan sinuna pun juga seperti itu, mufradnya muannas. Sehingga ketika dijamakkan bisa sebetulnya dijamak mudzakkar salim, cuman mulhaq saja, bukan jamak mudzakkar salim. Sedangkan untuk pembahasan lebih lanjut daripada sinuna sendiri, sinuna itu asalnya adalah lafal sinnatun. Jadi lafal sinnatun dan lafal sinnatun sendiri itu kan asalnya adalah sinu dan juga sina. Wawunya itu diganti terhadap tak atau tak sinnatun. Sehingga kalau dijamakkan menjadi sinina bukan sinuna, karena disamakan dengan itu. Ya kenapa kok sinina? Seakan-akan kan tidak sama atau tidak cocok dengan jamak mudzakkar salim. Ternyata untuk sinina sendiri adalah asalnya lafal sinuna. Ya kenapa kok wawunya diganti terhadap wawunya di sini harus diganti terhadap ya? Dikarenakan adanya wawu, penambahan wawu non, wawunya di sini itu ada terletak di akhir kalimat dan hitungan pada nomor 3. Jadi sin, nun dan juga waw. Karena terhitungan nomor 3 di sana wawnya harus diganti dengan iya, sehingga menjadi lafal sinina. Karena sina sendiri sudah tidak mencocoki terhadap jamak mudzakkar salim, maka harus disamakan terhadap lafal hina. Berarti i'rabnya harus diharkat terhadap nun. Hakatnya itu dikira-kirakan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk jamak mudzakkar salim sendiri adalah setiap alam ataupun sifat yang nantinya sepi dari tak taknis. Alam sifatnya mudzakkar sepi dari tak taknis. Kemudian untuk yang mulhaq yaitu adalah lafaz isruna, ahluna, ulu, alimuna, illiyuna, araduna, sinuna. Untuk sinina sendiri ketika dijamak mudzakkar salim menjadi sinina, bukan sinunah lagi. Karena iyanya wawunya di sana itu harus diganti terhadap iya, karena adanya wawu terletak pada nomor 3 dan pada akhir. Seperti itu. Jadi pembahasannya cukup di sini untuk para teman-teman, para penonton, para santri yang memang tidak dipahami. Monggo, saya sangat senang sekali untuk mengkomen pada kolom komentar video ini. Dan
dan juga apabila ada kejanggalan dan juga apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya sangat harap untuk disampaikan koreksinya, karena ini pun juga untuk kevalidan penjelasan atau kepemahaman saya sendiri terhadap Alfian Ibnu Malik. Semoga bermanfaat, semoga berbarokah, semoga semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyelesaikan pembahasan Alfiyah tentang bab Asmaul Sittah dan juga isim tasniyah dan jamak tunggal salim. Jadi sebelum saya tutup video ini, saya ingin nanyakan dulu terhadap adik sepupu saya ini. Diwawancara saya. Bukan diwawancara, tapi ditanyain dengerin apa enggak tadi. Soalnya sambil ngantuk-ngantuk. Iya. Fokus apa enggak tadi? Kalau enggak fokus, enggak tahu. Kalau enggak bisa jawab nanti ditanya-tanyain, kita kasih tahu sama mertuanya. Iya, ini bahaya. Ini kita mertua ini, mertua ini. Nah, udah. Iya. Jadi saya tanya dulu, mungkin tadi ada penjelasan yang belum dipahami atau ada kejanggalan atau memang menurutnya penjelasan salah atau bagaimana? Ya, memang ada kejanggalan yang saya dapatkan. Ya, Di antaranya itu, ya apa ya? Nanti itu jamak mudzakkar salim ya. Yaitu apa sih? Kurangnya itu di apa? Banyak itunya. Maaf, orang Madura biasa. Itu adalah syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Kurang paham gitu, apaan gitu loh. Oh, syarat-syarat dari jamak mudzakkar salim. Iya, enggak paham. Jadi untuk syarat-syarat dari jamak mudzakkar salim atau batasan bisa disebut jamak mudzakkar salim, yaitu harus lafalnya berupa alam, nama ataupun berupa sifat. Dan memang timbul dari nama laki-laki seperti saya, Badrul Soleh. Itu kan ada laki-laki. Maco. Kalau itu maka masih Dan- kecil ini. Nah, kemudian juga sepi dari tataknis. Kalau semuanya ada tataknisnya, seperti contoh dulu itu kan nama Tolhah. Tolhah itu kan salah satu sahabat Nabi yang laki-laki, cuman ada tataknisnya. Ada lafal Tolhah itu tidak bisa dibuat Jamak mudzakkar salim. Jadi syaratnya tadi harus berupa akal atau sifat dan juga timbul dari laki-laki dan juga yang ketiga harus Dari tataknis. Lah kalau seumpamanya dari salah satu tiga ini tidak ada, tapi seakan-akan cocok untuk dibuat jamak mudzakkar salim, nah maka itu disebut dengan mulhaq jamak mudzakkar salim. Seperti yang tadi. Contoh dalam tadi ada Ulu. beberapa, ada ulu, auluna, indiyuna dan juga isruna dan hal semacamnya. Ya, ada yang dipahami lagi tadi. Ya itu lupa, itu orangnya lupa. Oh ya, nanti bisa dilanjutkan di kolom komentar video ini ya. Iya. Kau pernah komen saya. Saya udah komen karena ini belajarnya di sini toh sudah Iya. lupa. Kalau saya tes nanti pertanyaan yang penjelasan yang kemarin pasti lupa ya. Lupa sekali. Karena kalau kemarin itu sambil tidur nggak dengerin. Enggak ya. Iya kan? Dengerin saya. Dengerin ya. Dengerin. Oh iya. Hati-hati kalau ngomong. Nanti diomelin sama orang tuanya. Baik. Ini juga punya mertua juga gitu. Iya. Hati-hati para perawat, Ya. hati-hati. Ini juga punya tunangan juga itu. Jangan ditikung. Jangan ditikung. Kalau bukan saya yang itu. Ya. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.